trial trading berjalan bisa dirubah. Oke, berikutnya tabel untuk di layar ataupun tabel trade yang hijau merah tersebut. Di sini Anda dapat melihat dan mempelajari pada pergerakan garis ataupun grafik tabel ini adalah apa yang perlu Anda perhatikan seketika jalannya trading ya. Berikutnya ini tampilan masih di layar depan, adalah tombol yang dapat Anda gunakan saat bermain yang memiliki fungsi tersendiri seperti boom sama shoot. Tombol boom dapat menaikkan base trade atau menurunkan base trade saat ini. Biasanya trader menetapkan nilainya lebih besar daripada shoot ya. Terus shoot di sini tombol menembak dapat menaikkan base trade atau menurunkan base trade saat ini. Biasanya trader mendapat nilai yang lebih kecil daripada boom. Jadi boom sama shoot ini untuk tampilan depan ini untuk manualnya ya. Ini untuk manual ada shoot, boom, terus stop on win ini adalah tombol untuk stop teratur ya, stop teratur seketika Anda stop nanti pas ketemu hijau dia berhenti. Terus berhenti ini ada dua, yang satu startnya ini nanti akan berubah menjadi stop. Seketika Anda stop namanya cut loss ataupun memang Anda sudah berhenti tidak trade lagi kan gitu. Terus reset ini gunanya untuk reset ini adalah untuk mereset seketika manual seketika gulungan base trade tersebut sudah mencapai maksimal di angkanya. Jadi ketika direset dia tidak menggulung berkelanjutan. Seketika LS panjang sampai 12, 13, 14, 15. Kemungkinan kalau itu naik ke atas terus supaya tidak mengurangi banyak balan kita, bisa menggunakan reset tersebut. Oke, berikutnya di sini dapat Anda lihat jumlah koin yang Anda miliki dan beberapa banyak koin awal yang Anda tentukan di Anda berdagang di perdagangan ya. Trader kan berdagang. Available plan itu adalah jumlah koin awal yang ingin Anda perdagangkan. Di sini lokasinya ya. Di sampingnya ada base trade. Base trade ini perdagangan minimal perdagangan awal. Jadi modal Anda yang dikeluarkan awal itu di angka base trade ini. Di samping start ya. Kalau modalnya di sampingnya. Nah itu kadang untuk pemula bertanya-tanya, ini angka apa kan gitu. Ini adalah ketika Anda start yang muncul di layar ini pertama angka itu. Misal 0,0001, ya itulah yang akan muncul di pertama. Baik, berikutnya fitur berikutnya yaitu berada di settingan ya teman-teman. Berada di settingan, ini yang sangat penting sekali. Ketika settingan tepat, dia akan menghitung trade-nya juga tepat, akan bisa menutup seketika trading berjalan. Kalau tidak tepat, bisa dibilang tidak menutup keuntungan. Jadi masih rugi kan gitu. Profit session adalah angka yang kita tentukan saat mengumpulkan kemenangan ataupun keuntungan. Menang itu untung ya, akan diatur ulang secara otomatis. Misalnya kita mengisi 1, ketika akumulasi profit 1 akan mereset secara otomatis. Yang berikutnya if profit global. Ini merupakan batas profit yang ingin dicapai oleh trader. Misalkan jika di input 2, misal diisi 2, maka bila
Saat Anda bermain dan profit globalnya telah mencapai angka 2, trade akan otomatis berhenti. Jadi kadang Anda kan ngisi di if profit global 2, 3, ataupun 5. Seketika mencapai profit 2 ataupun 5 tersebut akan berhenti otomatis. If balance below, nah ini ada di bawah if profit global ya. Batas nilai kerugian, lebih tepatnya cenderung saldo ya, ataupun balance Anda. Misalnya saldo 1000, jika saldo di bawah ini diisi 500, maka setelah sisa saldo 500 perdagangan akan berhenti. Misal terjadi Anda rugi separuh ya, karena separuhnya sudah Anda batasi 500 gitu. Kurang lebihnya nanti akan berhenti di 500 kurang lebihnya. Berikutnya adalah boom yang di atas tadi sudah dijelaskan ya. Fungsi boom sama shoot sama, cuman boom lebih besar dan shoot lebih kecil. Del trade, berikutnya del trade merupakan kecepatan atau hentakan gerakan saat bot berjalan dengan kecepatan yang kita tentukan. Dengan trade delnya 3000, maka bot berjalan 3 detik sesuai dengan yang kita tentukan. 3000 bawaan dari bot ya teman-teman ya. Itu agak pelan dia, santai pelan. Paling cepat lebih ke bawah lagi mau diisi 1000, 2000 ataupun sampai terkecilnya 10. 10 itu lebih cepat sekali. Nah, kenapa? Kadang-kadang yang sudah lihai, yang sudah paham pola dicepetin sampai 10 biar cepat mencapai profit. Itu benar, tetapi untuk pemula dia akan ketinggalan seketika memantau. Kadang-kadang mau reset saja meleset, sama saja mau ngerem ya, mau ngerem di hijau itu akan meleset di merah kadang-kadang gitu. Makanya untuk pemula jangan kecil-kecil, di angka 2000 ya, 2500 atau 2000 cukup lah. Terus Chen merupakan peluang saat untung ya, hijau itu untung, dan peluang saat kalah ataupun saat loss, merah. Semakin besar Chen, semakin mudah untuk menang, tetapi keuntungannya sedikit. Contohnya di Chen 30 ke atas sampai 95 itu merahnya dikit, hijaunya banyak, ya kan? Memang banyak menangnya di situ, cuman pembayarannya kecil. Sebaliknya di Chen 30 ke bawah sampai 5 sampai 1 itu Chen kecil tetapi merahnya banyak, keuntungannya luar biasa, berlipat besar ya. Berikutnya adalah Marty Win. Pergerakan yang di mana terjadi kelipatannya yang dapat diperhitungkan ketika terjadi hijau ataupun terjadi untung. Terus berikutnya adalah reset Marty if win. Adalah pembatas win ataupun pembatas untung. Contohnya ketika terjadi hijau, misal kita isi dengan angka 2 ya. Misal ya, angka 2, maka ketika terjadi win ataupun hijau 2 kali akan kembali lagi ke best rate, ke modal awal Anda tadi yang 0.00005 contohnya kan gitu. Berikutnya adalah if loss boom. If loss boom ini berfungsi boom otomatis ketika kita isi if loss boomnya 2 dan boom 1. Maka yang akan terjadi ketika menyentuh merah 2 kali akan mengebum 1 doge contohnya, 1 TRX ataupun BTT secara otomatis. Nah, itu boleh dilakukan karena mungkin Anda sudah siap untuk memasang boom otomatis kan gitu. Marty loss, pergerakan yang di mana terjadi kelipatannya yang dapat diperhitungkan ketika terjadi merah ataupun loss, itu Marty loss. Reset Marty if loss adalah pembatas loss. Contoh ketika terjadi loss, misal kita isi dengan reset Marty if loss-nya 2, maka ketika terjadi loss 2 kali akan kembali lagi ke best rate awal. Terus berikutnya
Di sini ada deposit ya. Untuk deposit mungkin tidak susah. Deposit di masuk settingan itu ada koin ya. Di settingan ada koin, silahkan masuk di dalam ketemu deposit. Dan teman-teman kadang untuk susah untuk mengcopy walletnya. Ketika alamat wallet tidak keluar, silahkan klik ke koin lain dulu, terus nanti kembali lagi ke koin pilihan. Itu nanti pasti keluar. Itu caranya. Berikutnya untuk withdraw. Withdraw itu di dalam sudah mudah untuk melihat ya. Kalau sudah klik withdraw, di dalam di deretan ada deposit sama withdraw, di situ sudah bisa mudah. Baik teman-teman, terima kasih untuk presentasi dasar pada malam hari ini. Ini adalah presentasi rutin untuk setiap Google Meet akan kita lakukan presentasi. Terus nanti akan berikutnya setelah ini kita lihat trading live-nya ya, yang akan di-trade-kan oleh mentor kita. Baik, terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anam sudah menyampaikan materi dasar botnya. Sekarang live trade sama Pak Yanda aja ya Pak? Iya, bebas. Udah masuk Pak Yanda ya? Masuk. Pak Yanda yang nge-trade ya. Halo Om Kenny. Malam. Ada suaranya kayak ini? Ada. Oke, sebentar. Pak Yanda mau mentor live trade ya? Ini live trade aja deh. Ya udah. Sekarang sesi tanya jawab dulu atau live trade dulu? Live trade dulu sepertinya untuk tanya jawab sambil Oke, live trade jalan dulu setelah nanti bila ada live yang trade nggak ya. paham. Ya, live trade dulu nanti kalau ada yang nggak paham boleh kita sharing belakangan gitu ya. Oke, monggo Pak Yanda. Ini nggak layarnya? Ada. Mana ya? Oh ini. Sorry. Oke, terek aja ya. Oke, ini suaranya di saya nggak jelas Tapi di sini merdu Pak. Oh, Di ya. sini jelas. Om Kenny ada nggak Om Kenny? Ada. Tenang Om Yanda, tenang. Kalau ada Om Kenny, Pak Yanda profit. Oke, kemarin kan saya mainnya di profit sesi ya. Kemarin itu mainnya di profit sesi, cuma sekarang kita coba dengan main reset multi event ya. Oke, sini saya coba satu. Profit globalnya saya biasanya 0,5 aja. Nilai trade-nya di 2000 aja ya. Oke, kita coba pakai jaring aja ya. Ketiga, ininya 2. Oke. Kita pakai jaring. Settingan jam setengah. 40 sampai 43. Sorry, belum bisa ya. Cek lagi. Oke, ini shootnya saya buat 0,1. Oke. Tuh, ini di save. Oke ya, bismillah. Kita lihat polanya. Oke, ini lagi bagus. Oke, ini merahnya nambah 2. Hijau. Nah, lagi. Ini lagi bagus ya. 1, 2,
Ini suaranya saya nggak ada suaranya. Di sini jelas Pak suaranya. Pakai headset ya Pak? Ini polanya lagi bagus ya teman-teman. Jadi stabil, landai banget. Oke. Ini karakter lagi normal seperti ini nih. Kalau di chat setengah lagi normal kayak gini. Satu. Oke. Kedua. Oke, saya siap-siap reset ini. Ini penyakit nih. Habis. Ini dari modal 1 ya, berarti kita berjalannya ya. Sini saya ganti settingan berarti. Saya wait. Ini insufficient balance. Oke, berarti jaringnya jangan saya pakai. Pakai 5 ke 75. Saya setting 0,01. Lah, pencet. Nah, ini ya. Aduh, suaranya nggak jelas. Halo? Halo, jelas. Halo? Suara kita jelas nggak Pak? Jelas. Om Yangka, jelas nggak Kalau suara? terjadi kayak yang tadi ya, ketika hijaunya ini sudah terlalu banyak, tadi kan hijaunya di 5, itu pasti merahnya ngejar kan ke situ. Gitu. Tenang Om Yandra, tenang. Halo? Cari cacing dapat tular nanti. Ya. Nah, ini merahnya udah terlalu banyak, keri juga nih. Ini bisa contoh teman-teman yang kemarin nanya reset naikin bagaimana? Nah, udah terlalu panjang lagi nih. Habis itu pendek lagi, hijaunya panjang lagi. Ini contoh ketika teman-teman ada yang loss-nya banyak, untuk naik pelan-pelan setting kan harus dirubah kan. Oh, jadi kalau settingan itu bisa dirubah di tengah-tengah ya, tuh teman-teman. Bisa, kadang yang loss tinggal sedikit, jangan Iya, putus makanya asa dulu. kalau tiap ada yang minta setting itu kadang-kadang di lapangannya nggak sama ya masalahnya gulungnya.
Tak temen ya Anda. Bisa dengar suara kita nggak deh ya? Bisa. Ada. Ini Pak Yandanya. Tak Suara saya temen jelas, saya nggak dengar ini, nggak dengar ada yang ini interaksi. Oh, Kayaknya Pak Yanda nggak dengar kita deh. pakai headset, coba suruh pakai headset. Pak Yanda. Ini Mbak Yulia dobling ya. Mas Anam tuh yang daping. Pak Yanda. Bisa dengar nggak ya? Pakai ini pesan. Di WA, coba di WA. Mas Ciko WA dong Mas. Ayandanya kemana suaranya? Ini Oh, lagi ada suaranya. naikin. Ini teman-teman contoh yang lagi naikin Aku berani dari turun. Dia ngomong kan pas dia ada di sana. Apa nggak ada ya? Ini Pak Yanda nggak ada suaranya ya? Udah di chat juga. Nggak apa-apa. Yang penting ini kan masih nampil. Halo, recovery Pak? berarti ya. Halo, ini statusnya berarti recovery, teman-teman. Suara saya jelas Ya, nggak? Jadi gini, Ini sambil menyampaikan yang lain, Pak. jadi gini. Kadang-kadangnya kita meta settingan. Gitu. Kita kasih nih settingan nih. Itu nggak mesti hasilnya sama. Yang bikin capek itu seperti ini nanti. Apa yang bikin capek itu ketika balas kita turun. Ini bisa naik sih, kemarin juga bisa naik. Apalagi ini juga lumayan ada balance gitu. Misalnya saya turun lagi 5,35. Ini kalau merahnya udah panjang gini berarti udah nggak enak.
Tombol stop nggak ada ya, Bang? Saya live dulu kayaknya ya, biar ini ya, biar nanti barangkali ada suaranya. Saya coba live dulu ya, sebentar. Ini nggak ada suaranya. Mungkin harus pakai headset tuh, Bang. Oke, sambil nunggu santai, teman-teman. Ini memang lagi dibuka untuk contoh dari kemarin. Banyak beberapa teman yang memang ketemu loss pas banyak ya, itu bisa seperti itu. Kadang-kadang settingan itu terus yang dipakai ya. Saran dari kita minimal diselisihin 1-2 kan gitu. Misal 40-40 ke sesi berikutnya 41, 41, 42, 43 kan gitu. Terus untuk menaikkan daripada misal udah turun sampai 10 TRX dan lain-lain kan gitu. Sampai bahkan di bawah 10 gitu. Itu pelan saja untuk naikkan satu gitu kan. Jangan terlalu ngejut barbar itu bisa dibilang main yang penting mau besar-besar, habis ya habis gitu kan, artinya sudah main bebas ya gitu kan. Kalau teratur seperti yang dilakukan Om Kenny, sepertinya dari kecil bisa naik ya gitu kan. Yang terkenalnya kayaknya melihara anak cucu cacing kata Pak Om Kenny. Artinya bisa, tapi kan pelan gitu kan, pelan. Kenapa? Contoh yang barusan dilakukan Pak Yanda tersebut sebetulnya mau menyontohkan bahwa ketika langsung masuk terus tidak perlahan untuk profitnya pun ya bisa secepat itu menggulung ya gitu kan. Karena di posisi market yang lagi tidak bagus gitu. Mungkin teman-teman juga bisa antisipasi seperti apa gitu kan. Jadi yang kita amatin adalah angka merah LS-nya di deretan bawah itu kan ada indikator hijau, merah, sama biru itu kan. Hijau win-nya sudah berapa, hijaunya berapa, terus merahnya sudah berapa. Antisipasi yang presentasi yang lalu sudah di live sudah dijelaskan, di bawah 10 LS-nya itu masih aman kan gitu. Ketika LS sudah mulai naik di atas 10 sudah siap-siap waspada gitu kan. Ataupun bisa reset, ataupun bisa cut loss ataupun stop kan gitu. Halo, ada suara saya ya? Yanda ini Ada. Nanti saya sudah bicara banyak, nggak taunya suaranya nggak ada. Ada Mas Anam, ada. Nah, ini ibu-ibunya kadang-kadang malu-malu untuk bertanya, kadang-kadang ya. Halo, Halo, lanjut. oke. Ada suaranya kecil nih, lumayan nih. Ada. Suaranya dengar, Pak. Oke. Ini coba di 525 main reset market. Mudah-mudahan nutup, mudah-mudahan profit. Tapi biasanya kalau ada Untuk yang lain mic-nya off dulu. kalau ada Kenny biasanya saya profit. Oke, kita lihat polanya dulu ya. Saya coba di 525 save. Ini base trade-nya di
Oke, start. Wow, dari 1 jadi 4 ya. Oke. Mas Anda boleh nanya nggak? 0,5. Dan berapa itu ayah Anda? Chance 525 Om. Jadi yang saya bilang di presentasi tadi di bawah 30 sampai 5 itu kan dan kecil pembayarannya besar. Bisa Lihat diganti. settingannya dong. Oh, mau lihat settingannya dong. Settingannya ini. Artinya 100-100 ya. Kita coba shoot ya. Artinya serem ya 100. Ya, untuk artinya besar-besar. Tombol stop nggak ada ya Bang Anda? Ini tombol stopnya sini nih. Yang merah. Stop tuh merah. Stop. Ganti ke stop. Oh, ketutup itu. Yang setar tadi itu kalau lagi jalan tradingnya berubah jadi stop itu. Oke. Ini udah naik nih. Udah dapat ya. Lumayan. Udah. Oke, teman-teman. Ini teh suaranya Kena kayak mental. Hah? Ya Anda kena mental. cepet kok sebetulnya buat recovery itu. Gitu, keluar sebentar dapat. Terus ini saya pakai di sini nih 535, kadang 525. Ini sebenarnya settingan yang nggak apa ya, tidak rekomendasi buat yang awal-awal gitu ya. Kalau yang awal-awal saya mungkin rekomendasikan 40 sampai 45 misalnya. Tuh. Kita coba ya di sini. Untuk untuk pemula yang mau naikkan seketika pernah loss banyak gitu. Belum saya ganti. Itu marti win, marti lossnya 5, boom 1. Kita boom manual aja ya, shoot manual. Shoot. Nah, naik lagi. Oke, ini masuk ke loss trigger 2 ya. Ini tidak direkomendasikan untuk diterusin karena ini udah merahnya di chance 40 sampai 45 udah sampai 8. Ini udah nggak bagus gitu. Masih rugi. Oke, ini udah nggak bagus. Polanya udah nggak bagus. Oke, nggak bagus. Habis ini 4 merah tembak. Apa? Jadi ini buat yang awal saya nyaranin main di chance ini nih. Lihat ini kan jelek nih ya. Kita coba start lagi balik bagusnya dia. Oke. 5 merah tembak. Wah, dia naik lagi. Berarti memang
Ini coba shoot. Set ya. Ini 2 merahnya. Coba shoot. Tak dapat. Oke. Oke. Udah mulai ini. Kalau ini algoritmanya tenang. Kita coba di sini lagi ya. 10 sampai 45. Mic-nya yang lainnya di off kan. Coba di shoot di sini. Dapat lagi. Empat, 5, 6. Oke. Mulai low streak kedua. Coba shoot. Kalau di 4 nggak ketemu, saya reset. Set. Oke teman-teman, ini lagi nggak bagus, jadi langsung naik dari ini, nggak beraturan banget ya. Dari 1 ke 4 langsung naik hijaunya gitu ya. Ini rekomendasi saya sih yang kalau udah ketemu begini, merahnya langsung ke 6 gini, ini tidak direkomendasikan untuk diteruskan. Lebih baik di stop, istirahat untuk tradingnya. Gitu. Teman-teman, ini berhubung suara saya nggak jelas ya. Mas Anam barangkali mau bikin sesi live trade, coba Jelas saya Om pamit Yanda. dulu. Coba saya cari headset lain ya. Jelas Om Yanda. Bentar, Jelas. maaf. Om Kenny mau live trade? Nggak bisa. Sudah panas. Sudah panas spotnya. Oke, mungkin teman-teman sebagian ada yang sambil tanya jawab, boleh sambil menunggu waktunya. Halo. Ada yang mau live trade mungkin. Mas Anam. Siap. Gimana? Mas Anam barangkali. Bentar. Saya cek dulu. Atau gini ya Mas Anam. Kalau nggak ada yang lain sih. Ya udah. Saya buka bot saya. Oke. Penting Tapi di settingannya Mas Anam coba. Saya pengen Boleh, ngerasain settingan orang lain. Boleh. Oh ya. Izin ya. Di komputer apa di handphone, Om? HP, pakai HP. Pakai HP. HP-nya istri. Udah belum ya? Sudah, tinggal masuk ke botnya. Ya. Gue pakai Doge. Ya Mas Anam. Oke, Setting siap. santai aja. Mas Anam Masuk ya di set. yang setting. Ini untuk saya contohkan untuk teman-teman pemula ya. Artinya kita santai saja. Di profit session-nya diisi Berapa Om? 0.001. 3 kali ya? Ya.
2 kali. Terus profit globalnya isi 1. Balan 87. Terus 2000. 2000 ya, nggak kelamaan ya. Terus Marti-Martinya Marti loss-nya kasih 70. Oke, 70 Martilos. Reset Marti eventnya 2. 2. Pakai boom nggak? Nggak usah. Saya cek lagi. Cek lagi. Ini contoh teman-teman yang biasa santai untuk pemula ya. Oke. Balan 87. Udah ya, save ya. Balan sebetulnya 87. balan besar, iya, balan besar ngambil kecil aja gitu settingan. San berapa nih? Di 30. Sorry, nggak dengar. 4. San berapa? Sebentar. 40, 43. Oke. Best rate tetap. Oke, best rate tetap aja. Untuk teman-teman untuk best rate ini kalau bisa nggak usah dikurangin ya, ini untuk biar nyaman saja. Bawaan dari pabrik. Oke, start. Bentar ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ngesut ya? Enggak. Kalau ngesut saya sendiri, Om. Nah, ini jelas suaranya nih. Udah jelas? Lagi left Bentar. trade, Pak. Enggak. Siapa ini yang live thread? Hadir. Om Ciko. Oke, siap. Suara kita jelas, Om. Mas Ciko. Jelas. Sekarang jelas. Tadi belum ngopi kayaknya. Iya. Biasa, Om, musim hujan deras ini. Sinyalnya ke bawah. Nah, ini punya Mas Ciko bagus ini polanya. Bagus, dia jarang main, Om. Main tadi dapat berapa? Berhenti. Jam berapa? Dapat 3 paling. Jam berapa main? Tadi habis taraweh bentar sebelum ini. Siang nggak, gini. siang? Siang nggak? Nah, iya, artinya masih terhitung jarang. Masih terhitung jarang kalau siang nggak sama sekali. Saya tuh nggak pernah nih settingan waktu segini. Biasanya 10. Ininya nih, delay rate-nya biasanya 10. Oh, cepat, biar cepat sampai lah ya. Iya. Enggak, tapi gini untuk teman-teman pemula yang kenapa best trade del trade-nya dibuat nggak terlalu cepat, seketika misal mau ngerem, saya bilang mau ngerem itu nggak labas gitu. Misal terlalu gulung sampai 10 ke atas ya. Ini kan masih di 10 bawah. Di punya Om Ciko ini merahnya masih 4 ya. Artinya nyantai, dia lamban. Kalau 10 ke atas misal mau untuk del trade segini cukup gitu kan. Artinya kadang kalau mau kebut yang pakai 10 mau reset di hijau kenanya di merah gitu kan. Leset. Ya. Karena saya pikir kalau nggak nge-shoot ya udahlah delay trade-nya dicepetin. Ya, tapi Kalau di apa namanya? Nah, ini kalau merahnya 2 shoot. Kan hijau. Shoot-nya berapa tadi, Mas? Shootnya 1 kayaknya Mas Yan. Nah, shoot. Tuh kan dapat lagi. Berapa? Ntar. Oh, ini pakai profit sesi tah? Oh, reset martinya 2. Iya. Reset marti 2. Shoot 3. Ini
mau gulung itu Om, coba lihat Om. Oh, ketemu hijau. Mau profit sesinya. Mau lihat ini berapa tadi? Reset Martinnya 2. Nah, kalau Di sini mau 0. dikebutin 10, mungkin dikecil-kecilin marti-martinya. Kan yang nyuruh Dan dari pesan. Enggak, yang lalu sempat ada beberapa yang baru, artinya pemula, dia pakai seperti ini, berurut-urut gitu. Artinya pasti ketemu titik jenuhnya dia, ketemu panjang merah gitu. Kalau bisa, chain-nya aja yang naik turun. Chain-nya 4 dinaikin 2, 4, 3 gitu. Yuk, siap masuk yuk. Sebentar, ketemu 2 lah. Diisi berapa shootnya? enggak ini hijaunya udah panjang nih Mas, hati-hati ini paling merahnya kan dari 6 nih Iya. bisa ke 9. Ini mau naik nih 3. Jadi 4. Enggak apa-apa Om Cikoal masuk Om. Gue nggak pernah nge-shoot. Nah, Shoot. kalau saya tanya dulu biasa ngesut enggak, kalau enggak ya ikut teratur aja gitu. Jadi Om Ciko ini Om Kenny tidak apa teguh pendirian di Om Kenny. Shoot gitu. Belum. Nggak dengar. Kan? Nah, ini mau naik panjang ini merahnya. 2 merah shoot. Oh. Saya try shoot 3 kali udah profit semua tadi. Shoot. Delay. Shootnya delay. Apa nggak kena? Dapat itu. Kalau kayak gini kalau saya tak shoot 1, Pak. Cuman kadang katanya yang baru, yang pemula, kok lama ya kan gitu. Kok lama ya gitu. Enak lama tapi dapatnya naga Om. Nah, betul. Ngumpulin cacing. Kalau Om Kenny sudah terbiasa lama Om. Terbiasa lama juga terbiasa melihat merah panjang. Iya. Itu martinya diisi berapa kadang Om? Saya enggak ada yang 100, ada yang 70 gitu. Ya, yang naga panjang-panjang itu loh. Naga panjang biasanya saya pakai 5 sama 10. 5 sama 10, ya betul. Artinya bisa dibilang seperti Pakai jam kecil. Iya, dan kecil. Itu batasnya ya saya uji coba itu di 20, win-nya 20 ya. Terus loss-nya 14. Nah, itu sudah Tapi kalau di daerah saya bisa lain loh. Iya ya. Itu gede ya? Masih gede ya? Iya. Kadang bisa langsung 30, bisa langsung 35. Iya. Kalau panjangnya ya memang panjang-panjang di bawah itu. Berarti kalau pakai 5 tadi itu di belakang banget ya angkanya gulungnya ya? Apanya? Ini angkanya kan chain kecil tuh.
Sampai pernah pakai 5 kan Martinya? Ya, Marti win-nya 5, Marti loss-nya 10. Iya, artinya nggak nyampe separuh gulung angkanya ini. Ya, Belakang banget, di belakang banget. kadang saya mencapai loss 100 bar. Iya, tapi kan gulungnya di belakang angkanya kan ini. Ya, betul. Di belakang nggak terlalu ke tengah gitu loh. Enggak. Nah, itu sebetulnya untuk pemula biar nggak takut sebetulnya pakai marti kecil tadi gitu. Kalau mau ke bawah, kalau mau ke chain bawah, kadang-kadang kan ketakutan kalau chain bawah kan. Ya, Marti belum sampai 15 dikecil-kecil. ketukan, kalau pakai 100 ya habis. Ya, martinya win-nya 10, loss-nya 5 ya. Enggak, kebalik Om. Marti win-nya 5, loss-nya 10. 10. Oh iya betul. Saya berapa Om Kenny? CH, pakai CH 1 sampai 9. Coba Om, mau coba Om. Ya, Apa itu? ini Om Ciko. Gimana? Mau aku stop? Enggak usah, maksudnya ngecilin sebentar. Ngecilin Marti itu loh. Tapi ini kan Martinya- chain-nya besar, Om. Mau pakai setting chain bawah? Aku stop Iya, aja. harus pindah. Iya, nanti pindah juga gitu. Itu 40, 41 lah masuk settingan, langsung dirubah chain baru save. Gimana? 5. Nanti reset win-nya jadi 1 nanti kalau kecil. Ya. 5, 10. Reset win-nya 1. Jangan disimpan dulu ke depan, dirubah ke Profit chain-nya. session Pakai ses. Pakai, tetap. Ya udah. Ke depan. Berapa sisi berapa? Tetap itu aja, Om. Oh ini aja. Terus Nah, ini chain-nya untuk- pindah-pindah. 5. Berapa tadi Om? 5 sama 9 juga bisa. Nah, Save ya? oke, save. Yang belakang belum ke save ya? Ya ini di save dulu gak apa-apa. Iya, di save dulu, ke. Kan sudah termasuk kalau belum. Coba save dulu. Nah, biar lebih tenang. Nah, ini untuk teman-teman yang untuk bawah, ketika mau masuk di situ, martinya dikecilin, jadi dia nggak sampai angkanya nggak sampai menggulung banyak ya. Oh, trade-nya Om. Gak bisa kalau best trade lah. Best rate-nya nggak bisa dipindah itu. Gak bisa. Bukan del trade-nya loh, segini aja ya. Iya, 3.000. kan Ini pakai kelihatan 3.000. pantalnya. Kan terlihat kenaikannya dari itu untuk yang trading baru kan kelihatan naiknya sekian. Kan nggak nyampe tengah walaupun LS-nya panjang ya. Iya, Ini kemarin tak coba di kan itu balan. hijau segitu dapatnya kan juga besar. Iya. Ini kemarin saya coba di balan 0,0. Tapi Naik kalau ya. di loss 30 hati-hati Om ya. Stop. Reset Enggak, ini masih jauh. apa ya? Sesi pertama 15. Nanti naik ke 25. 25 sampai 28 paling enggak dapat hijau. Di reset apa stop aja? Reset nggak apa-apa. Ini tapi belum gulung. Belum. Enggak, Itu nanti masih- kalau ketemu 30. Nah, ini masih 15 kedua kan? 15 kedua.
22 nanti naik ke 25 sampai 30 itu. Kalau di tempat saya kadang kan lain Om. Nanti dapat di loss 20 dapat hijau juga. Nah, Iya. Karena satu sama settingan dilakukan orang yang berbeda beda-beda. lipatannya kan itu 284 dapatnya 4.003. 345. Enak ini algoritmanya ya. Biasanya kalau sudah 15 kedua langsung trade panjang merahnya. Nah, 11 dapat hijau. Nah, ini Om algoritmanya. Iya. Om Gani, Ya, ini kemarin di chain 5 kayak gini saya pernah ngesut langsung dapat besar Om. iya. Tapi ya Ketemu itu hijau, harus. ketemu hijau maksud saya. Ya, Langsung profit global itu. 14. Wah, ini run nih. Biarin Mas, 30 berarti Mas baru dapat hijau. di 40-an Om. 30. 30-an. Nah, 25 kan? 25 hijau. Biasa pakai chain ini apa? Ya pelan-pelan teman-teman bisa apa namanya mahamin satu chain ya, satu chain misal 40. Kalau ada yang khusus chain bawah gitu kan. Jadi Paling enak kalau cepat mau dapat profit itu di chain 40 44. Nanti martilosnya 5 untuk martilos ya apa ya? Di loss 5 boom 1. If loss 5 boom 1. Iya, di plus 5 boom 1. Itu kalau algoritmanya tenang, biasanya 1, 2, 3, 5 baru dapat baru 4, 5, Sudah 35. 7, 37. tapi kan nggak besar makan. Om. Tapi daily trade-nya kan nggak besar itu. Iya, Apa? kecil. Nah, dapat kan? Iya. Dapat Modelnya makan. Nanti jangan sampai loss 70 Om ya. Martinya kecil sih. Jadi Iya. kecil. Berapa martilosnya itu? iya marti kecil Iya, ini biar nggak bengkak maksudnya Om. 87 itu nanti bisa habis di loss 140-an. Wow, berarti ketahanannya bagus loh itu. Kalau di 135 dapat hijau, wah besar Wow. sekali. Artinya di chain bawah ini untuk marti kecil, untuk balan ini kan nggak berkurang, bisa dibilang nggak berkurang ketika Ini LS-nya martilosnya pakai panjang. berapa nih, Bos? 10
Oh, sebentar saya screenshot dulu. Oh, 10. 10. Oke, siap. Winnya 5, winnya 5. Coba. Ayo. Siap, Nah, siap, ini siap. Ini kenapa kita live-kan di kan bawah, kadang-kadang teman-teman ketakutan untuk 30 ke bawah ya. Artinya tinggal dikurangin untuk apa namanya marti kecil saja gitu. Tapi masih bisa ketutup ya kalau dapat hijaunya itu ya. Masih ketutup. Iya, tutup. Itu kan Ya, itu bisa 10. Jadi hijau sekali 294 itu dikalikan 10. Gitu. 284 dapat berapa tuh? 2625 Ya kurang lebih hampir kali 10. 10 ya. Makanya kalau Ini itu apa nih, sampai loss satu ini pakai apa doge? 1 doge bisa dikalikan 10. Untuk Chen bisa naik turun nggak? Nambah dikit. Itu profitnya naik kan Om? Naik ya tadi saya lihat 0,06. Kalau di Naik kita nggak, Mas Anam? ketutupan sih kalau di kita ini. Bentar. Oh gitu. Bentar. Oh iya, kurang naik tadi. Naik itu uang enggak min kok. 0,06. Naik. Nah ini 30 habis 40. Kalau antara 75 sampai 85 baru dapat hijau. Tapi masih kecil kayaknya ya Om. Ya, Ini apanya trade-nya yang sampai 80 kayaknya gulunya masih 0,0 berapa kayaknya sih. Karena dibatasin marti-martinya tadi. Dikecilin. Wah nih naik nih. Mantap. 3 4. Dapat. nah Hijau. dapat berapa itu? Dapat 0,01. 54. Strik 54. Tapi belum tentu nanti diulang lagi, belum tentu 54 dapat hijau. Profit global lama-lama. Ini 54 aja baru 0,0001. Nggak terasa kan balannya terkuras di loss 454. Iya, nggak terasa. Artinya kecil banget sih ya. Itu terasanya kalau sudah 100 Om, baru terasa sekali. Seram. Ya memang apa namanya karakternya untuk di Chen bawah kan panjang-panjang. Biasanya Om Yanda ini biasanya. Kalau Mianda 10 del trade artinya dibesarin. Masternya itu. Bisa aja Om Ken ini. Itu kalau dicentang CH-nya itu gimana? Apa Nah, itu kalau dicentang CH yang 95-nya nanti yang geraknya CH-nya 95 Om. Nggak Oh, gitu. keganggu sama yang lain, iya. Tunggal. Tapi malah minus itu nanti kalau dicentang dengan Minus Iya. karena martineznya kan pakai kecil. Kalau mau main itu berhenti dulu. Berubah. berarti start win aja nanti jika itu. Artinya teman-teman untuk Chen di atas 3 kolom itu ketika dicentang dia cuman menggunakan Chen tunggal ya yang depan ya. Itu bisa diisi berapa aja depan itu. Cuman kan main 1. Kalau tidak dicentang seperti ini yang
chain ganda 5 sampai 9 yang main. Gitu ya. Makin besar chain, profitnya semakin kecil. Oleh karena itu, marti loss-nya harus besar. Ini kalau chain-nya dirubah-rubah juga polanya berubah-berubah ini. Ngacak dia. Polanya Ngacak ya. Jadi kembali ke pola, misalnya chance-nya diganti ke 5 sampai 45 gitu. Nanti perpaduan pola 40-an juga masuk ke situ. Ya, tapi kan itu marti win sama marti loss-nya kecil, Om. Ya, kita ganti dulu marti loss sama marti win-nya jadinya, Om. Gitu. Ya. Itu Kalau mau pakai 0,1 sampai 9 juga lumayan. Kalau mau nggak diganti martinya, naiknya dikit aja 6 ke 10. 0,19. Iya. Masih di arealnya lah maksudnya ya, chain-nya. Ya. Cuman mungkin tampilnya agak rubah ya, agak ngacak dia. Enggak, semakin panjang merahnya cuman itu. Iya, nyambung. Nyambung, tapi cuma semakin panjang. Lama juga dapat satu doge ya. Iya. Lama, Om. Kalau kepengen cepat Delay pakai trade-nya delay lama trade-nya juga. cepat. Kalau Mau dipercepat ya lihat ini. yang cepat naik di 40. Kalau mau merubah, di settingan dulu, dirubah. Disimpan. Enggak usah disimpan depan ini aja sudah sama, Om. Yang belakang juga nyimpan. Betul. Pinjam pensil. Mana, nak? Itu di baju kakak. Ini pola algoritmanya normal, Om. Masih betah. Kalau mau diganti enggak apa-apa, tapi Naik aja tempat masuk ke 40. settingan dulu. Ganti chain apa ini? 40-an di atas. Tapi masuk jangan Settingan disimpan dulu. dulu. Masuk ke settingan dulu, dirubah anunya dulu. Oh, berapa ini? Ayanda. Coba Marti si win, settingan. Marti win-nya 100, marti loss-nya 100. Reset mau ke tengah martinya ya? nanti 2. Ya, Ivin 2. 2. Ya. Nah, terus ke depan CH dirubah, langsung save depan aja, ini sudah tersimpan juga. Ini nggak usah ya, atas. Nggak usah, kan tetap nyarinya itu. Mau pakai berapa? 4041 atau 4043. Oke. Coba ya. Bisa. Save. Yang belakang Langsung belum save berubah. lagi ya? Nggak usah, itu kan sudah di-save itu. Udah ngikut ya. Sudah. Di dalam itu untuk antisipasi biar lebih mantap. Itu bednya terlalu kecil itu. Iya, bednya nggak bisa diubah. Karena berjalan. Kasih stop dulu tuh. Kalau mau di best trade itu kan bawaan sebelumnya. Itu di if loss-nya 5, boom 1. Udah finish nanti. Coba ya. Yo. If loss, pakai if loss. Ini manual. Berapa? 3 apa 5? Otomatis. If loss 5, if loss-nya 5, boomnya 1. Balik. Boomnya Boom 1. 1 aja ya? Ya. Nggak usah banyak-banyak. Yo. Langsung Nggak usah jos itu. banyak-banyak. Loss berapa tadi? Loss 5 dapat boom 1. Merah 5, ayo. Zigzag ya.
1. Zigzag. 1, Ini 2, kalau 3, shoot manual aja langsung selesai. 5. Boom. Ayah. Gak Jangan. jadi, Om. Loh, kok nggak masuk? Ya, Enggak, belum 5. Akan baru 4. masih 4 ini. Oh, 4. Masih 4 Om. Ah, 5 ini. 5. Nah, Jos. boom. Boom. Wow. Tuh, boom merah. Boom. Wah, Wow. sama. Mantap. Jos. Ini Dapat dia berapa ya? kocak nih. Dapatnya 1, Berapa lama dapatnya? banget. Coba kita lihat. 1,24. Oh my god. 1,2. Boom. Sama. Mantap itu. Lagi. Hajar. Mau dibuat 100 Gantian enggak ya, itu? gantian. Gantian yang lain. Kalau mau cepat itu Om. 40 atau 40 44, 41 43, 42 44, EFLOS 5. Iya, Cepat iya. itu. Kalau mau cepet pencet tombol shoot. Enggak usah, langsung EFLOS 5 itu aja. Kalau ketemu 5 merah 5 kan langsung Iya, betul. finish. Kan Yes. cuma 1 dugi. Biasanya ADD yang suka pakai EFLOS nih. EFLOS berapa? Ini sudah Lagi Mas Anam, lanjut yang Ya. lain. Gak enak kelamaan. Yang lain. Dedi sudah masuk. Ini sudah di sesi penghujung ya. Silakan. Tapi pesannya kalau pakai jam 40 Oke, saya duluan tidur dulu bos ya. Terima Oh ya, kasih silakan. semuanya. Di sini sudah jam 12 ini. Siap. Terima kasih Om. Yo, terima kasih kembali bosku. Yo, assalamualaikum. kalau pakai CH 40-an pakai EFLOS 5, kalau sudah merah pertama 3 lebih baik dinetralkan aja EFLOS-nya. Bakal panjang ya? Bisa 8 Om. Nanti habis 3 terus 8. Habis lah. Habis balan. Oke, silakan. Jadi ngerasain kan Mas Anam settingan orang lain. Iya, betul. Iya. Justru saya masih banyak lagi latihan di camp dasar. Nyoba ngebum juga cepat itu. Kalau Ada yang Mas lain? Anam kan dapatnya selalu naga terus. Naga bonar. Lagi fokus ke latihannya Om. Biar lebih apal di cen-cen tersebut. Saya sering riset Chan Om masalahnya. Ngeresit. Iya biasanya yang Ya. Jadi apal Om. Jadi kalau masalah loss sudah terbiasa. Ya. Karena ya sering kali riset cari Nah. riset Chan ini gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman, untuk semuanya baik semula yang kita yang sudah terlanjur istilahnya trading biar nggak setengah-setengah, memang pemahaman harus kita kuasain semua ya. Untuk namanya trading itu kan dagang itu kan harus siap untung dan rugi gitu kan. Tapi kalau mau untung banyak untungnya daripada ruginya, berarti kan tekniknya harus kita kuasain dan tidak malu-malu untuk bertanya. Japri juga bisa dibilang 1 kali 24 jam, teman-teman bisa admin bisa ditanya gitu ya. Artinya walaupun pemula bisa dibilang kalau mau jadi sekalian, kalau istilahnya enggak, ya pilihan kok enggak jadi kan gitu. Pasti pilihan itu pilihan jadi kan gitu. Mungkin yang lain ada lagi. Terus Mbak Yuli mana Mbak Yuli? Ini kayaknya yang lain sudah mulai off yang lainnya. Halo, Ada. Gimana? Nah,
Jadi ada yang ditambahkan? Kenapa Mas? Sepertinya Dedi udah muncul. Dedi udah ada dari tadi nggak on mic nih. Dedi sapa dulu dong. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya, saya baru gabung. Bukan, ini ada trouble sedikit di sini. Ya nggak apa-apa. Jadi gimana? Mungkin kalau saya lebih dalam artian ke member yang baru ya, dalam artian untuk yang baru banget di sini masih ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan silahkan. Gabling jadi. Kalau soal mah dijamin udah nggak bisa diajarin, itu udah bisa terbang sendiri. Ini untuk Mbak Ika yang saya lihat di grup di sini, lalu ada Pak Alex. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, selamat malam. Malam. Ya, salam kenal semuanya. Salam kenal Pak Alex. Pak Alex dari mana? Ya, gimana Pak? Pak Alex dari mana? Saya dari di Kalteng Pak, Kalteng. Jauh. Barito Selatan. Kenal Pak Kuon ini udah berapa? Sekitar sebulanan deh. Sebulanan. Sudah mulai bermain belum? Ya, sudah lost juga Pak, lumayan. Los juga. Itu kendala losnya ngikut settingan atau udah paham atau bagaimana? Saya coba-coba settingan main yang chance tengah, rata-rata 30. Nah, cuma saya kalau sudah lossnya itu bisa sampai 15 ke atas, saya nggak reset atau nggak stop. Ya, untung-untungan. Nah, itu salahnya. Oke, saya siapkan dulu ya. Saya materinya lebih detail ke teknik dan hitungannya. Ini gimana? Masih dilanjut atau gimana? Masih dilanjut? Masih ada waktu? Saya mau tanya. Oke, silahkan. Sebentar. Fungsi utamanya antara boom dengan shoot itu sebenarnya pas momen apa kita gunakan yang manual gitu? Boom dan shoot. Itu kan hampir-hampir mirip. Itu sebenarnya antara boom dan shoot sama saja, yaitu adalah merubah base trade yang sedang berjalan. Cuman kenapa dibedakan antara boom dan shoot? Itu maksudnya biar kita punya target, dalam artian kita punya 2 kali kesempatan gitu. Ketika shoot sudah digunakan, bagian boom yang digunakan gitu. Cuman itu bisa dipakai berkali-kali sebenarnya. Jadi contohnya kalau seandainya Om pakai shoot 1, nah boomnya itu harus lebih besar gitu. Jadi masuknya ke salah satu strategi gitu. Dan untuk menggunakan itu adalah gunakan ketika kita sudah mendapatkan loss streak panjang dan mendapatkan win. Saya akan praktekkan di sini ya. Siap Pak. Oke, bentar. Saya masuk dulu ke robotnya. Oke. Besok Saya udah capek aja Bang Alek ke Saya ini. udah berbagi belum ini? Belum. Oh, belum ya? Oke. Belum ada. Oke. Kita berbagi dulu. Oke. Pangkalan Bun ya Pak Alek? Bukan Udah Pak. sekarang udah melihat ya? Sudah. Baru ya udah masuk. Oke, Doge udah withdraw. Oke, BT. Nah, kebetulan BTTC saya 429 ya. Jadi kita mainnya kayak ratusan ya, bukan ribuan ya. Jadi lebih jelas gitu. Jadi gini. Untuk menentukan shoot dan boom
Itu bisa kita pakai ketika kita sudah menemukan listrik panjang, contohnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba contohnya seperti ini. Kita menemukan listrik panjang di sini. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 6 ini bisa disebut dengan listrik panjang. Kalau loss normal itu biasanya ketika menemukan 1 kali loss lalu win itu normal, bukan disebut dengan listrik. Kalau listrik itu ya berarti lebih dari 3 hitungannya. Ketika lebih dari 3 itu bisa disebut dengan listrik panjang. Nah, biasanya ketika 6 loss ini kita akan menemukan yang namanya win. Di sini ya, contoh di sini win. Nah, ketika win itu biasanya yang terjadi kalau kita bermain di chance kecil atau tengah itu jarang sekali double win streak. Double win streak itu adalah win berkali-kali ya. Biasanya kalau di chance kecil itu biasanya 1 kali, lalu loss lagi, ya, loss lagi. Ini 6 ya. Loss lagi. Nah, diketukan ke sini, keempatnya kita bisa tembak. Nah, contoh, kita memakai base rate-nya 0,01 contohnya ya, 0,01. Contohnya. Nah, ini kan 0,01 ya. 0,02 kalau 100%. 0,04 yang ketiga, 0,08, 0,16, 0,32, 0,64 win yang ini ya. Oke. Di set multipin 1. Di sini kan kita mulai 0,01 ya di sini ya. Nah, kalau kita ingin nembak di ketukan keempat ini, nembaknya itu harus lebih besar daripada base rate yang sudah berjalan gitu loh. Nembak itu kita minimalnya kalau belum berani itu shootnya itu 0,1 sudah bagus ya, boomnya 1. Nah, jadi ketika ini sudah pengerucutan sekitar 6 kali ini udah terlewati, lalu di sini kita menemukan win ya, lalu 3 kali loss, itu kita bisa tembak di sini. Kenapa tembak di situ? Karena biasanya normal di chance tengah itu ada yang namanya sistem kerucut. Apa itu sistem kerucut? Sistem kerucut itu adalah loss streak yang menurun dari loss streak terpanjang di awal. Ini yang saya bilang di awal. Loss streak pertama kan? Lalu mendapatkan win 1 kali, lalu 3 kali loss. Nah, itu pengerucutan. Kita bom di situ, shoot di situ. Ya, saya praktekkan di sini ya. Oke. Aduh. Banyak nyamuk. Saya di depan nih. Maju. Ternyata banyak nyamuk. Oke, kita main di chance tengah. Oke ya. 01, 02, 03. Oke, kita coba profit globалnya. Kita mencari 10%. Shootnya kita 0,5 ya. Boomnya 5. Delay trade-nya kita agak perlambat biar paham. Saya nggak pakai E-plus ya. Kalau pakai E-plus itu kalau kita udah main paham di trik yang tadi saya nyimak itu trik chance tengah ya, karena memang pola seperti pola biasanya sih seperti itu gitu. Jadi benar-benar Om Kenny itu benar-benar keren ya, udah mulai masuk. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai start. Base trade 0,1 ya, karena BTT itu tidak bisa dirubah. Oke, perhatikan loss streak terpanjang yang merah ini. Ya, yang merah ini. Oke. Nah, kalau satu itu tidak bisa disebut dengan loss streak. Kalau loss streak ini loh namanya loss streak. Berapa? 3 ya.
kita coba di ketukan pertama langsung boom. Benar nggak melucut? Itu. Oke. Jadi yang namanya loss streak terpanjang pertama itu ya itu yang tadi yang 3 gitu loh. Ketika 3 ditembak loss lalu win 0,8, nah itu kesempatan kita. Kenapa berani langsung 5 diketukan kedua ya? Karena kan itu loss pertamanya jajah 3 gitu. Udah pasti merucut gitu. Tapi kalau teman-teman nggak berani, belum berani, ya udah nembaknya 0,1 saja gitu loh. Dengan base rate-nya jangan 0,1, base rate-nya 0,3, nolnya 0,0001 gitu buat base rate-nya. Gitu ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Sekarang loss streak terpanjang kan 3. Sekarang itu berapa? Masih di 3 ya. Tapi jangan terlena. Kalau udah 3 dan 3 lagi itu bukan loss streak namanya. Itu masih pengulangan. Nah, ini pengulangan. Kalau kita di bom itu bisa terjadi itu adalah tipu daya broker gitu. Ketika kita shoot bukannya hijau malah digulung ke atas. Nunggu loss streak selanjutnya ya. Ya, kita tunggu loss streak setelah 3 terpanjang. Bisa loss rate 4 atau 6 gitu ya. Nah, iya. Oke, kita lihat nih sekarang. Oke, berapa sekarang? Oke, naik ya. Ini naik namanya loss streak panjang. Nah, Terbaru. 6 7 8 9 level 2 tembus, 10 level 3 tembus profit. Berarti di level kedua ya 10 ya. Saya akan tembak di ketukan ke-5. Ini yang kedua itu langsung ke 10 ya. Iya. Berarti level 2 tembus. Coba bayangkan teman-teman kalau itu koin doge 20 doge kan lumayan. 40 rehong. Saya akan coba di sini saya tembak. Oke. Pengerucutan. Oke, 5 6 7 8 9. Wah, tembus. Oke, tembus. Berarti salah. Paham di situ? Jadi gini. Iya. Sekarang gini. Hal apa yang kita dapatkan di sini? Saya profit nggak tadi? Profit. Kita hitung ya, kita hitung. Saya profit 20 ya, tadi disaksikan ya, dari modal 400. 20 dibagi 400%. Berarti saya mendapatkan berapa persen? 5. Nah, pertanyaannya, bisnis apa sih yang 5% cuma duduk-duduk doang satu kali klik gitu loh. Sekelas bank saja itu 1 bulan cuma 1% loh teman-teman. Kita 5%. Berarti hal yang harus saya lakukan tadi itu adalah jangan nembak. Bener nggak? Karena loss streak sudah naik ke level kedua. Ya, saya bilang chain setengah biasanya itu adalah paling dominan. Itu biasanya ketika naik level itu loss pertama itu adalah sampai 5. Ya kan? Saya sering diulang-ulang ini. Loss streak 5. Level kedua itu di 9 ya. Ya, level ketiga itu di 15. Sebenarnya saya udah jebol tadi. Ingat loss streak berapa tadi? 10. Berarti saya itu sudah danger di situ ya. Sudah danger impelek kalau jasa anak muda waktu dulu ya. Udah danger. Kenapa saya berani ditembak? Ketika kita berani ditembak, ya kita harus siap-siap konsekuensinya antara merucut atau enggak gitu. Benar nggak teman-teman?
Nah, jadi ketika kita nembak itu kita harus berpikir, berarti salah dong kalau saya nembak udah 2 level padahal saya udah 5%. Nah, itulah yang saya maksudkan tuh di situ. Jadi teman-teman nyimak. Ketika saya low stick itu, oh, berarti salahnya di sana gitu. Berarti saya jangan nembak di level kedua gitu ya. Paham? Paham. Oke, sekarang trik simple untuk melihat ketahanan. Kita masuk ke dalam kalkulator. Ini kalkulator ketahanan ya. Kalau yang ada di kalkulator Pakuwon itu adalah kalkulator settingan. Jadi teman-teman bisa pakai salah satunya, dan dalam artian teman-teman juga harus tahu resiko dong. Itu bisa jadi profit, bisa jadi enggak gitu loh dalam artian. Tapi kalau kita tahu di sini masuk ke kalkulator ini, kita akan tahu yang namanya balance kita itu berapa. Contohnya saya 400 tadi. Ya, 400. Saya base trade-nya tadi 0,1. Chance saya adalah 41. Loss saya adalah 100%. Berarti saya akan mati di ketukan ke-11. Benar enggak? Benar kan? Saya mati di ketukan ke-11 kalau digulung ya. Sedangkan saya tidak digulung di sini, saya langsung tembak-tembakan kan, di ketukan ke-4 saya nembak 1, di ketukan ketiga saya nembak 0,5 gitu teman-teman. Ya. Berarti saya mati di sini. Saya berhenti di sini di ketukan ke-11. Dengan menyisakan 195 gitu teman-teman. Ya. Itu trik tembak sama itu trik untuk bertahan. Ada yang mau tanyakan? Trik nembak? Berarti kita intinya kalau Jangan misalnya nembak. Satu. udah loss level 2 kita Udah, ganti chance. stop, Ganti chance, betul. ganti chance. Oh, iya. Ya. Ganti chance. Oke. Ya. Itu tentang hitungan tembakan, cara trik tembak. Sekarang untuk menghitung marti, kelipatan di saat loss di chance kecil, tengah, ataupun besar, itu ada 3. Itu bisa jadi, ini yang saya pakai adalah marti lossnya 100%. Kenapa? Jadi ketika saya mendapatkan loss stick panjang, itu akan lunas dalam 1 kali win. Coba lihat yang ini, yang paling atas tuh, lihat. 0,1 tambah 0,2 tambah 0,4 total berapa? 0,7. Tapi ketika 1 kali win itu tertutup plus profitnya. Di chance tengah itu wajib memakai minimal 100% untuk menutup loss streak. Ya, di chance kecil itu bisa minimal marti loss-nya 45%. Akan tertutup. Kita coba ya. Chance kecil 21 langsung nih. Saya pakai chance 21. Settingannya ini 45%. Marti win 100% nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena teman-teman harus perhatikan di sini. Reset marti winnya 1. Jadi percuma. Ini sama halnya dengan aksesoris tidak aktif ya. Ya, 1. Bentar, saya mau nanya. Itu harus kalau yang nggak dipakai itu jangan dikosongin ya, diisi 0 aja. Minimal 0. Oh, Iya. jangan Soalnya robotnya nanti error dan ngirim WA. Kamu kebangetan banget gitu. Robotnya ngadu gitu. Oke. Kita start. Coba perhatikan di sini. Chance 21 dengan marti loss 45. Oke, ini jangan dilihat baru 1. Kita lihat terpanjang 45%. Marti loss, naik marti loss. Naik marti loss. Oke, stop. Perhatikan. 0,1 sampai 0,6 itu. Kalau kita hitung itu sekitar 1 doge 2 dogean ya. Lihat. 0,9 win dapat 2,7. Berarti tertutup teman-teman. Dengan 1 kali win aja udah tertutup cuman 45% gitu. Itu minimal. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin bermain di chance besar, itu kita lihat harus berapa persen sih biar kita tertutup dengan 1 kali win. Oke ya, perhatikan di sini. Saya pakai 7171.
chance besar. Marti loss-nya kita pakai 100. Kita lihat ya barang-barangnya apakah tertutup. Oke. Set lagi untuk keamanan, start. Oke. Profit. Banyak hijaunya. Oke. Nah, kayak di sini nih. Nah, di sini memang tidak oke, stop. Perhatikan teman-teman, tertutup enggak? Enggak ya? 0,11. Enggak kan? 0,3 ke 0,11. Nah, Enggak. itulah berarti di chance besar itu tidak boleh 100%, berarti marti loss harus lebih besar. Contoh kita pakai 200%. Apakah tertutup? Kita tanya Galileo ya. Bentar. Kita tanya Pak Kuon. Nah, tertutup enggak? Enggak. 200% loh. 1,8. Tertutup enggak? Enggak kan? 200% loh. Oke. Tapi itu plus profitnya ya plus karena itu kan yang sisanya kan hijau semua gitu. Yang kita cari itu bagaimana caranya ketika kita mendapatkan loss lalu kita mendapatkan win itu bisa menutupi yang loss sebelumnya gitu. Ya. 1000 dong berarti ya. Ya. Kita tidak bisa ini, kita coba lagi 300%. Untuk menentukan mati seperti ini. Set. Start. Oke. Murah banget. Banyak hijaunya ya. Ya itulah chance besar. Ini yang suka dipakai Mbak Intan ya. Jadi Mbak Intan ini kalau pengen lapangan ini golap ya ini pakai chance besar tuh lihat. Nah, berarti kita ketahuan. Berarti 300 tertutup ya. Paham? Tutup. Gitu caranya ya. Nah, sekarang kita main normal. Main normal. Paham ya? Oke. Kalau main normal, chance besar itu adalah kombinasi dengan reset Marti Event 3, profit season 0,1. Kenapa? Karena gini, ketika ini reset Marti Event 3 karena memang banyak hijaunya setelah 3 kali mereset. Tapi ketika kita mendapatkan zigzag tapi sudah profit season yang kena, itu yang mereset profit season gitu teman-teman. Oke, kita mulai ya. Kombinasi antara reset Marti Event 3, profit season 1 start. Di sini penggulungan mulai. Menggulung. Oke, menggulung ya. Buset, ngeri banget ya. Oke, ngeri banget. Oke, satu kali lagi. Kenapa langsung mereset? Saya mau nanya sama Mbak Intan. Kenapa mereset baru 2? Padahal saya ngisi 3. Ya. Karena ketemu profit session. Nah, ini nih. Seperti itu ya Mbak Intan ya. Jadi ketika itu baru 2 langsung mereset itu karena profit season yang kena gitu. Di sini itu profit season yang kena gitu. Maksudnya gimana Mas? Perhatikan di sini. Nih profitnya. Profit kan 7,13 di sini total. Ya. Sedangkan profit season yang saya isi adalah cuman satu koin. Ya berarti sudah dapat target untuk mendapatkan 1 koin udah tercukupi. Jadi setelah ini gulungan ke berikutnya itu ya udah mereset dari awal lagi gitu loh. Beda kalau ini belum nyampe, ini pasti menggulung lagi. Ketika ini menggulung sudah 3 kali sampai sini, nah yang ininya baru mereset. Yang ini nih. Gitu ya. Paham ya Pak Ahmad, Mbak Intan ya? Kalau nggak paham bisa japri masih Anda ya. Oke. Loh, saya udah profit berarti ya. Dari tadi udah 190 sekarang 200. Oke, tapi ngeri ya. 300% naik. Tuh, inilah jahatnya chance besar. Lihat 6,4
cuma dikasih 1,8. Untung hijau. Kalau merah kan angel ya. Tuh kan. Tuh sekarang 2. Tertutup nggak? Oh berarti melipat ya. Profit season nggak kena. Profit season nggak kena. Oke. Profit season belum kena. Tidak melipat. Kenapa berhenti? Pertanyaan saya kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Udah nggak ini. Ada yang bisa jawab? Karena balon tidak kuat. Oke. Balonnya habis Oke, harusnya berapa pengelipatannya? di 300 tadi ya, 300% ya, kali 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ini berhenti loh. Ini lagi nanggung-nanggungnya gitu ya. Ini lagi nanggung-nanggungnya kan? Karena 102 ditambah 200%. Jadi gini kan? 102 ditambah 200%. 300 ya. 300. 406. Saya butuh lipatan 406. Sedangkan balance saya cuman sisanya 202 gitu loh. Ya gak bakal melipat, berhenti sendiri gitu. Yang akhirnya saya minus bukan profit. Lagi tanggung-tanggungnya gitu loh. Lagi mau mukul orang tiba-tiba kita setruk gitu. Ya. Jadi nggak jadi mukul gitu. Jadi seperti itu ya. Itu adalah cara untuk bermain. Jadi ketika kita bermain itu ya benar-benar kita harus diperhitungkan antara balance. Yang paling utama adalah chance. Kita mau main apa dulu nih? Chance apa dulu nih? Dengan balance kita berapa nih? Gitu. Oke. Nah itu tambahan dari saya ya. Mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dipahami. Nggak apa-apa teman-teman. Bingung nggak apa-apa. Jadi saya justru lebih suka teman-teman itu benar-benar banyak bertanya gitu. Karena saya justru merasakan yang namanya pusing itu ngerasain waktu dulu gitu. Pengen belajar tuh saya mau nanya ke siapa gitu. Orang-orang pada sibuk kan karena waktu tahun 2018 itu hal yang baru dunia seperti ini gitu. Saya tuh kayak orang orang di tengah hutan tapi nggak tahu apa-apa gitu. Cuman lihat orang lagi main laptop, hore-hore gitu, ada yang menangis, ada yang marah-marah gitu. Apa ini? Tapi saya ingin benar-benar kita tim ini benar-benar membantu rekan-rekan untuk profit. Karena ya tujuan kita itu teman-teman profit. Ketika teman-teman profit, teman-teman kan withdraw tuh. Dari withdraw dikenakan fee. Ya itulah upah kami gitu. Kalau teman-teman loss, dari mana upah kita gitu loh teman-teman ya. Gitu. Jadi saya sangat bersyukur apalagi kalau punya 1000 member kayak Om Kenny. Wah, keren. Oke ya. Paham ya. Silakan Mas Anam, Mbak Yuli dari saya terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Yuli, halo. Tiduran ya. Oh iya. Ya ini salam dari Mas Yanda. Tadi live duluan untuk sinyalnya memang lagi kurang bagus. Jadi salam untuk teman-teman semua ya. Mungkin untuk ini malam hari ini kita cukupkan sekian. Untuk berikutnya tanya jawab tetap bisa jatuh ya. Terus misalkan untuk terkait jadwal gimmicknya akan rutin seminggu maksimal 2 kali ya. Nanti tetap kita share untuk berikutnya untuk teman-teman yang baru jangan malu untuk bertanya karena memang kami menunggu untuk teman-teman selalu bertanya karena harus bisa ya, harus bisa sampai profit konsisten kita kawal sampai bisa gitu. Mungkin cukup sekian gimmick malam hari ini, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sama Pak Agus Dani, Pak Alek, Mbak Intan, Mbak Jasmine, terus Pak Cucun ya, Pak Cucun Junaidi, Pak Kenny, Pak Mas Adam, dan Om Dedi. Terima kasih, sampai ketemu di gimmick selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.